Hai adik-adik Disar Pintar, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Simak pembahasannya ya. Pertama-tama, kita akan belajar pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Jadi, manusia mengupayakan perkembangbiakan tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru yang lebih baik daripada induknya. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya mencangkok, menyambung atau mengenten, okulasi atau menempel, stek, dan merunduk. Yang pertama adalah mencangkok. Manusia mengembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok. Tujuannya adalah supaya tumbuhan baru cepat berbuah, kemudian memiliki sifat yang sama dengan induknya, dan pohon tidak terlalu tinggi. Sedangkan kekurangannya, akar kurang kuat. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar cara mencangkok. Yang pertama, syarat batang yang akan dicangkok yaitu berkayu, berkambium, dan berbatang lurus. Kemudian, kita mengerat kulit cabang yang akan dicangkok. Selanjutnya, kita menutup keratan dengan tanah yang subur. Lalu, membungkus dengan plastik yang kita lubangi kecil-kecil, atau kalian juga bisa menggunakan sabut kelapa. Selanjutnya yang terakhir, jika sudah tumbuh akar, maka potonglah cabang dan tanamlah di tanah. Berdasarkan syarat batang tumbuhan yang dapat dicangkok pada poin pertama tadi, maka tumbuhan yang dapat dicangkok diantaranya mangga, durian, jeruk, alpukat, dan lain-lain. Yang kedua adalah menyambung atau mengenten. Manusia berupaya untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan cara menyambung, bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul. Syaratnya adalah tanaman sejenis namun berbeda varietasnya. Contohnya adalah singkong karet dengan singkong konsumsi atau dikenal dengan sistem mukibat. Singkong karet memiliki daun yang lebat, sedangkan singkong konsumsi memiliki umbi yang enak untuk dimakan. Hasil dari proses menyambung ini adalah ketela yang daunnya lebat sehingga hasil umbinya menjadi besar dan banyak. Daun singkong yang lebat akan banyak menangkap sinar matahari sebagai energi fotosintesis untuk mendapatkan cadangan makanan bagi singkong yang disimpan di umbinya. Contoh tumbuhan yang dapat disambung yaitu mangga, durian, kopi, ketela, dan lain-lain. Yang ketiga adalah okulasi atau menempel. Tujuan dari kegiatan okulasi yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sebagai tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat diokulasi contohnya adalah jeruk. Pohon jeruk berpotensi menghasilkan buah yang berkualitas dan lebih cepat matang dengan menggunakan okulasi. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara okulasi. Yang pertama, ambillah mata tunas pada batang lain. Yang kedua, buat keratan pada batang pokok. Yang ketiga, letakkan mata tunas pada keratan batang pokok. Yang terakhir, ikat mata tunas dengan rafia. Contoh tumbuhan yang dapat diokulasi yaitu mangga, belimbing, jambu, alpukat, dan lain-lain. Yang keempat, mengembangbiakan tumbuhan dengan cara stek. Caranya adalah menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya adik-adik. Macam-macam stek diantaranya stek akar, stek batang, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang dapat di stek akar yaitu cemara dan sukun. Stek batang, contohnya ketela pohon, tebu, dan kangkung. Stek daun, contohnya begonia, sri rejeki, dan cocor bebek. Yang kelima, mengembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk. Ciri ranting yang dapat dirundukkan yaitu rantingnya rendah, panjang, dan mudah dibengkokkan ke tanah. Bagian ranting yang tertimbun tanah akan tumbuh akar,
Setelah akar kuat, maka dapat dipotong dari tumbuhan induk, kemudian ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang dapat dirumbukan yaitu arbei, alamanda, dan apel. Nah adik-adik, demikian pembahasan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya ya adik-adik Diksar Pintar. Salam sukses dan selamat belajar.